Bab 2990. Apa yang harus kutakuti? Wajah Mileye langsung menjadi muram. Gun ini tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan bijaksana ketika dia berbicara. Pada saat ini, Kaisar Vitalitas tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dengan Gun di sini, dia tidak bisa membunuh Mileye sama sekali. Di sampingnya, Gun menarik lengan baju Mileye dan berkata, "Biarkan saja dia pergi seperti ini." Mileye memandang Gun dan berkata sambil tersenyum, "Apa lagi?" Gun berkata dengan serius, "Aku ingin kamu mengalahkan dia." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Gun, kamu telah banyak membantuku dan aku juga pernah menyelamatkanmu. Kita seimbang. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, Gun tercengang. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Gun, sebenarnya aku sangat menghormatimu, karena menurutku kamu adalah orang yang sangat pintar. Tapi, kamu sepertinya selalu memperlakukanku sebagai orang bodoh. Atau katakan padaku, apakah menurutmu aku seorang bodoh?" Gun memandang Mileye, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Mileye tersenyum tipis, "Dengan segala hormat, jika aku perlu memanggil adikku untuk segala hal, aku ingin kamu ikut denganku untuk apa? Menjadi fas." Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan pedangnya dan berkata, "Nona Gun, kita mulai dengan ramah lalu berpisah dengan sopan. Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tentu saja dia marah. Gun telah merencanakan melawannya sejak awal hingga sekarang. Awalnya Gun tidak membunuh Rizi secara langsung, ia hanya ingin menggunakan Rizi untuk memancing Kaisar Vitalitas, lalu menggunakan tangan Lydia untuk membunuh Kaisar Vitalitas. Dia, Mileye, tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memahami tipuan semacam ini? Dan sekarang, dia berulang kali mendesaknya untuk memanggil saudara perempuannya. Seperti yang dia katakan, jika dirinya benar-benar tidak mempunyai keinginan, mengapa perlu kamu mengikuti? Buang-buang waktu. Yang paling membuatnya merasa tidak bahagia adalah Gun selalu ingin menggunakan Lydia untuk membunuh orang. Apakah benar-benar menganggap dia, Mileye, bodoh? Melihat Mileye pergi, Gun terdiam lama lalu menghilang. Setelah keduanya pergi, Tetua Ma di samping berkata dengan lembut, "Tuan muda Ye ini sangat tidak sederhana. Pergi periksa." Di belakang Tetua Ma, seorang berbaju hitam memberi hormat dengan hormat, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Tetua Ma memandang ke kejauhan, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Setelah Mileye meninggalkan kota kuno, dia langsung mencari langit berbintang yang mati dan duduk bersila. Tingkatan alam. Dia menemukan bahwa kelemahannya saat ini adalah tingkatan alam. Alam Tiandao terlalu rendah. Kita harus menemukan cara untuk mencapai alam dunia. Untuk mencapai alam dunia, pertama-tama kita harus mencapai alam baik buruk. Memikirkan hal ini, Mileye berkata, "Pena kecil. Kebenaran agung menulis, ingin meningkatkan tingkatan alammu." Mileye mengangguk, "Bagaimana aku bisa mencapai alam baik buruk?" Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, "Teknik pelatihan dan uang." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku punya uang, teknik pelatihan." Kebenaran agung menulis, "Aku tidak punya." Wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap, bagaimana tidak? Pena kebenaran agung mendesah dengan suara pelan, "Aku hanya sebuah pena." Ekspresi Mileye membeku. Saat ini, pena kebenaran agung berkata lagi, "Aku tahu siapa yang memilikinya." Mileye dengan cepat bertanya, "Siapa?" Kebenaran agung berkata dengan suara yang dalam, "Tiandao."
Dia bertanggung jawab atas kebaikan dan kejahatan dan kekuatannya sangat mengagumkan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah dia alam baik buruk? Kebenaran agung menulis, dia menguasai alam baik dan jahat, tetapi bukan alam baik buruk. Kamu harus tahu bahwa Tian Dao juga dapat mengolah dirinya sendiri. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pemilik pena kebenaran agung dan aku sudah seperti ini. Akankah dia membantuku? Pena kebenaran agung menghela nafas dengan suara pelan. Kakak, Tuan tidak mau macam-macam denganmu. Sedangkan untuk geng dunia hukum, jangan khawatir dengan orang-orang bodoh itu, mereka membuat pil. Mileye berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, kita pergi mencari Tian Dao. Kebenaran agung menulis, ya, jangan khawatir, kami akan mencarinya, dia pasti akan membantu. Mileye bingung, mengapa kamu mau membantu? Pena kebenaran agung tersenyum dan berkata, dia masih harus menghormatiku pena kecil. Mileye diam. Saat pena kecil mengatakan ini, dia tiba-tiba panik. Menghormati pena kecil. Sekarang dia sudah mengerti sepenuhnya. Orang pena kecil ini tidak dihormati sama sekali di sekte Taoisme, bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan menara kecil. Saat itu pena kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak percaya padaku? Mileye mengangguk dengan jujur. Pena kecil tiba-tiba menjadi marah, kamu tidak percaya. Aku adalah pena kebenaran agung, aku. Mileye tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, ayo pergi. Temukan Tian Dao. Pena kecil tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Mileye mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan hendak pergi, tapi saat ini, Gun tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya. Melihat Gun, Mileye mengerutkan kening. Gun tersenyum dan berkata, aku minta maaf. Mileye memandang Gun dan tidak berkata apa-apa. Gun menghampiri Mileye dan berkata dengan serius, aku akui, aku sangat ingin menggunakan tangan adikmu untuk membunuh Kaisar Vitalitas. Atau bahkan menghancurkan seluruh negara Kaisar Vitalitas. Mileye menggelengkan kepalanya, Nona Gun, kamu sama sekali tidak mengerti adikku. Jika adikku benar-benar marah, jangankan Kaisar Vitalitas, dia bahkan akan membunuhmu. Gun diam. Mileye menghela nafas dengan suara pelan, kamu banyak membantuku, aku sangat berterima kasih, tapi apa yang kamu lakukan kemudian membuatku mengerti bahwa kamu mengikutiku hanya untuk memanfaatkanku. Tentu saja aku bisa memahaminya, lagi pula, kamu, seorang master, tidak bisa mengikutiku dengan sia-sia. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat lebih jauh? Apa itu alam semesta 4 dimensi? Gun menghela nafas pelan. Mileye menambahkan, satu hal lagi, seperti yang baru saja kukatakan, adikku memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika kamu bersekongkol melawannya, kamu benar-benar mencari kehancuranmu sendiri, mengerti? Gun mengangguk sedikit, aku tahu aku salah. Mileye tidak bisa berkata-kata. Sikap mengakui kesalahan wanita ini sungguh membuat tidak bisa berkata-kata. Gun berkata lagi, aku tidak memperlakukanmu seperti orang bodoh, benar. Adapun Kaisar Vitalitas, aku ingin dia mati. Karena saat itu, ketika aku dihancurkan oleh pemilik pena kota kebenaran agung, orang ini mengambil kesempatan untuk memanfaatkan bahayaku dan mencoba menjebakku. Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas dengan suara rendah, seperti yang kamu katakan, fisikku terlalu kecil. Mataku seharusnya tidak berada di depan. Dan sekarang, aku juga mengerti niatmu dan tahu bahwa kamu ingin mengandalkan diri sendiri, jadi aku tidak akan memikirkan hal-hal kecil itu di masa depan. Kamu percaya padaku?
Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Nona Gun, apakah kamu masih ingin mengikuti saya?" Gun segera berkata, "Tentu saja. Kamu menyelamatkanku. Kebaikan seperti ini tidak mudah untuk dibalas." Mileye memandang Gun dan tidak berkata apa-apa. Gun tersenyum sinis, "Sebenarnya, aku ingin adikmu memberiku beberapa petunjuk di masa depan." Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kalau begitu kamu bergabung dengan Akademi Guanxuan. Bagaimana?" Gun dengan cepat berkata, "Tidak masalah." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, Gun tiba-tiba berkata, "Aku sarankan kita pergi sebentar." Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa begitu?" Gun berkata dengan suara yang dalam, "Dunia hukum telah bergabung dengan negara Kaisar Vitalitas. Kedua tempat yang bergabung bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan berdua sekarang. Bagaimanapun, mereka punya banyak orang." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana dengan perkembangan yang tidak senonoh?" Gun mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Aku ingin mencapai alam dunia." Gun melihat ke arah Mileye dan hendak berbicara. Saat ini, sebuah suara datang dari samping, "Aku khawatir kalian tidak akan memiliki kesempatan ini." Mileye berbalik dan melihat seorang wanita berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Orang yang datang tidak lain adalah dunia hukum Dewa Hukum. Dan selain Dewa Hukum, ada juga seorang pria paruh baya, Kaisar Vitalitas. Selain itu, ada seorang lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua ini juga ahli ketertiban. 3 alam ketertiban. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye menjadi gelap. Dewa Hukum memandang Mileye tidak jauh di depannya, "Kita bertemu lagi." Mileye melirik Dewa Hukum, lalu menoleh ke arah Gun, "Berapa banyak yang bisa kamu pukul?" Gun berpikir sejenak lalu berkata, 3. Mendengar ini, Mileye tercengang. Gun berkedip, "Apakah menurutmu aku sedang membual?" Mileye mengangguk sedikit. Gun tertawa, "Kalau begitu aku buktikan padamu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ketiga orang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga, berkumpullah." Mendengar hal tersebut, wajah Kaisar Vitalitas dan ketiga wajah manusia berubah muram. Dewa Hukum berkata dengan galak, "Gun, apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius?" "Kamu." Saat ini, Gun tiba-tiba tersenyum menghina, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Karena itu, dia langsung menghilang dari tempatnya. Di depan Kaisar Vitalitas dan mereka bertiga, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Melihat Gun beraksi secara langsung, ekspresi wajah Kaisar Vitalitas, wajah manusia dan lainnya berubah muram. 1 lawan 3. Ini sungguh arogan. Betapa tidak sopannya mereka. Mereka bertiga tidak mengatakan omong kosong apapun dan mengambil tindakan bersama. Bum bum bum. Dalam sekejap, 3 kekuatan besar tiba-tiba meledak dari lapangan. Bang! Wilayah bintang di sekitarnya benar-benar punah saat ini. Jutaan Star Territory seketika berubah menjadi kegelapan dan 4 kekuatan dahsyat berguncang seperti aliran deras. Di sampingnya, Mileye mundur terus-menerus, meski ia memiliki tubuh tempur kuno. Namun, kekuatan yang diledakkan oleh keempat orang itu adalah terlalu kuat, jadi dia masih berjuang. Setelah mundur puluhan ribu kaki, Mileye berhenti dan melihat ke depannya. Pada saat ini, semua yang dia lihat gelap gulita. Tidak hanya itu, tetapi ada kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar dengan panik di sekelilingnya. Alam ketertiban. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Sekali lagi ia melihat kekuatan alam ketertiban,
yang nyata ini tidak dapat disaingi oleh penguasa yang berada di bawah ketertiban. Bahkan dia, dengan garis darah khusus dan pedang biru gaib dan badan pertempuran kuno masih kalah bersaing dengan master sejati. Mengerikan. Saat ini, mata Mileye menjadi panas. Dia ingin mencapai keadaan ketertiban. Inilah master sejati dan tak tertandingi. Saat itulah pena kecil tiba-tiba berkata, "Jangan kaget. Ketika mencapai alam ketertiban, master yang lebih menakutkan akan muncul. Saat itu, jika kamu masih sama seperti sekarang, akan dipukuli lagi." Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di langit gelap berbintang di kejauhan, Gun berdiri dengan bangga. Tak jauh di depannya, ada 3 dewa hukum. Saat ini, wajah ketiga orang itu sangat serius. Gun melirik mereka bertiga dengan sentuhan jijik di bibirnya. "Aku, Gun, meski aku ditekan selama 1 juta tahun, aku tidak bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Jangan bicara tentang kalian bertiga. Bahkan jika 30 orang lagi datang, apa yang harus kutakuti?" Saat dia berbicara, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bersambung.